Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga kepada Bapak Prido. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, yaitu Bapak Prido, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai implementasi manajemen risiko pada UMKM Roti Kopi Unjani. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Nabila Amira Fatimatu Zahara dengan NIM belakang 212, Doni Kuswandi dengan NIM belakang 214, Revi Febriani dengan NIM belakang 215, dan Anissa Nurhotimah dengan NIM belakang 216. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Nabila Amira Fatimatu Zahra dengan NIM belakang 212. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Usaha pada bidang kuliner perlu diperhatikan adanya resiko dalam pengelolaan, karena seberapa besarnya perusahaan ditentukan tidak terlepas dari adanya segala risiko yang menghambat sasaran perusahaan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Roti Kopi Unjani menghadapi beberapa risiko, yaitu risiko sumber daya manusia, risiko keuangan, risiko pemasaran, dan risiko operasional. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal tersebut diperlukan manajemen risiko yang baik dalam pengelolaannya. Pada materi selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah. Bagaimana identifikasi risiko pada UMKM Roti Kopi Cabang Unjani berdasarkan fungsi perusahaan. Yang kedua, bagaimana cara mengukur risiko yang potensial yang terjadi di UMKM Roti Kopi Cabang Unjani. Yang ketiga, bagaimana pemetaan risiko menggunakan dua dimensi di UMKM Roti Kopi Cabang Unjani. Yang keempat, bagaimana pengendalian risiko di UMKM Roti Kopi Cabang Unjani. Yang kelima, bagaimana monitoring risiko yang dilakukan oleh UMKM Roti Kopi Cabang Unjani. Yang keenam, bagaimana strategi yang dilakukan oleh UMKM Roti Kopi Cabang Unjani. Selanjutnya yaitu ada tujuan yang pertama yaitu mengetahui identifikasi risiko di Roti Kopi Cabang Unjani berdasarkan fungsi perusahaan. Yang kedua, mengetahui cara mengukur risiko yang potensial yang terjadi di Roti Kopi Cabang Unjani. Yang ketiga, ada mengetahui pemetaan risiko menggunakan dua dimensi di Roti Kopi Cabang Unjani. Yang keempat, ada mengetahui pengendalian risiko di Roti Kopi Cabang Unjani. Yang kelima, ada mengetahui monitoring risiko yang dilakukan oleh Roti Kopi Cabang Unjani. Yang keenam, ada mengetahui strategi yang dilakukan oleh Roti Kopi Cabang Unjani. Materi selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko itu sendiri menurut Bramantio 2008-43, manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis untuk identifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penggunaan risiko, dan memonitor dan mengandalkan pelakuan risiko. B. Tahapan manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada pengukuran risiko, yang ketiga ada pemetaan risiko, yang keempat ada pengendalian risiko, dan yang kelima ada monitoring risiko. Lanjutan dari kajian pustaka. C. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah perdagangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. UMKM sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. D. Jenis UMKM itu sendiri yaitu ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pada materi selanjutnya yaitu ada propi roti kopi. Roti kopi adalah roti kopi ban yang memiliki cita rasa kopi. Roti kopi pertama kali berdiri pada tahun 2018 di Jakarta. Saat ini brand roti kopi telah memiliki 54 cabang di Jabodetabek, 41 cabang di Jawa Barat, dan 8 cabang di Jawa Timur, dan 6 cabang di Jawa Tengah.
Roti Kopi Outlet Unjani sudah berdiri sejak tahun 2020. Harga roti kopi per pieces adalah 5.000 jika membeli 3 pieces sebesar 13.000. Untuk varian rasa ada original, coklat, cheese, vanilla, red velvet, green velvet, dan ayam gurih. Roti kopi cabang Unjani. Identifikasi resiko. Yang pertama, resiko keuangan. Dalam resiko keuangan ada pendapatan tidak maksimal, kenaikan harga bahan baku, kesalahan pada laporan keuangan. Terus yang kedua ada resiko operasional. Di dalamnya ada gagal produksi, produk cacat, peralatan hilang. Yang ketiga ada resiko pemasaran. Di dalamnya ada kompetitor lebih unggul, muncul tren baru yang diminati konsumen, kurangnya pengetahuan konsumen tentang produk. Dan yang keempat, resiko SDM. Di dalamnya ada kehilangan karyawan, jumlah karyawan per shift kurang, dan kecelakaan kerja. Resiko keuangan. Resiko yang pertama adalah pendapatan tidak maksimal. Jumlah kasusnya 7, bobotnya 3, tanpa bobot 63,6, dengan bobot 81,8. Resiko yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Jumlah kasusnya 1, bobotnya 2, tanpa bobot 9%, dengan bobot 7,6%. Dan kasus yang edannya. Dan resiko yang ketiga, kesalahan pada laporan keuangan. Jumlah kasusnya 3, bobotnya 1, tanpa bobot 27,2%, dengan bobot 11,5%. Yang pertama ada gagal produksi. Jumlah kasusnya 4, bobotnya 3, tanpa bobot 57,1%, dengan bobot 70,5%. Yang kedua, produk cacat. Jumlah kasusnya 2, bobotnya 2, tanpa bobot 28,5%, dengan bobot 23,5%. Yang ketiga, peralatan hilang. Jumlah kasusnya 1, bobotnya 1, tanpa bobot 9%, dengan bobot 5,8%. Berikutnya resiko pemasaran. Yang pertama ada kompetitor lebih unggul. Jumlah kasusnya ada 4, bobotnya ada 3, tanpa bobot 57,1%, dengan bobot 70,5%. Yang kedua, munculnya tren baru yang diminati konsumen. Jumlah kasusnya 2, bobotnya 2, tanpa bobot 28,5%, dengan bobot 23,5%. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan konsumen tentang produk. Jumlah kasusnya 1, bobotnya 1, tanpa bobot 9%, dengan bobot 5,8%. Saya Anissa Nur Khatimah dengan NIM 216 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pengukuran risiko. Selanjutnya ada pengukuran risiko dari sumber daya manusia. Yang pertama, risiko kehilangan karyawan dengan jumlah kasus 1 berbobot 3 dengan jumlah probabilitas sebesar 14,2% tanpa bobot dan 30% dengan bobot. Yang kedua, ada jumlah karyawan per shift kurang. Jumlah kasus 1 berbobot 2 besar probabilitas 14,2% tanpa bobot dan 20% dengan bobot. Yang terakhir, ada kecelakaan kerja dengan jumlah kasus 5 berbobot 1 dengan 71,4% tanpa bobot dan 50% dengan bobot. Berikut merupakan tabel pengukuran risiko pada UMKM Roti Kopi Unjani. Dari perhitungan pengukuran risiko sebelumnya, yang termasuk ke dalam kategori frekuensi sangat mungkin adalah risiko pendapatan tidak maksimal, gagal produksi, dan kompetitor lebih unggul. Lalu yang termasuk ke dalam kategori mungkin terjadi adalah kecelakaan kerja. Lalu yang kemungkinannya jarang terjadi adalah kesalahan pada laporan keuangan, produk cacat, dan muncul tren baru, serta kehilangan karyawan dan kurangnya jumlah karyawan per shift. Lalu yang paling kecil kemungkinan terjadinya adalah kenaikan harga bahan baku, peralatan hilang, dan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap produk.
Lalu selanjutnya ada pemetaan risiko menggunakan diagram, di mana kuadran 1 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang hingga tinggi dan tingkat dampak sedang hingga tinggi. Lalu kuadran 2 merupakan risiko yang memiliki tingkat probabilitas kejadian antara rendah sampai sedang, namun dampaknya sedang hingga tinggi. Lalu kuadran 3 untuk risiko-risiko dengan skala prioritas 3. Dalam kelas ini memiliki tingkat probabilitas kejadian sedang hingga tinggi, namun dampaknya rendah menuju sedang. Lalu kuadran 4 merupakan risiko yang memiliki tingkat probabilitas dan tingkat dampak yang rendah hingga sedang. Berikut risiko-risiko yang masuk ke dalam kuadran 1 antara lain risiko pendapatan tidak maksimal dikarenakan penjualan yang menurun. Yang kedua, gagal produksi. Lalu risiko yang termasuk ke kuadran 2 yaitu ada harga bahan baku naik, muncul tren baru yang diminati konsumen, kesalahan input data, dan kecelakaan kerja. Lalu risiko yang termasuk kuadran 3 ada kompetitor lebih unggul dan jumlah karyawan per shift-nya kurang. Lalu risiko yang termasuk ke kuadran 4 ada produk cacat, peralatan hilang, kurangnya pengetahuan konsumen tentang produk, dan kehilangan karyawan. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Dengan jenis risiko keuangan, yang pertama, pendapatan tidak maksimal dikendalikan dengan teknik risk control dengan mengefisiensi pengeluaran dan meningkatkan penjualan. Penanganan ini dilakukan setelah risiko terjadi. Risiko kedua yaitu kenaikan bahan baku dikendalikan dengan teknik risk retention dengan mencari bahan baku alternatif dan menurunkan sedikit keuntungan. Penanganan ini dilakukan setelah risiko terjadi. Lalu yang ketiga ada kesalahan pada laporan keuangan dikendalikan dengan risk control dengan cara menggunakan sistem khusus pencatatan laporan keuangan. Risiko ini dilakukan saat risiko terjadi. Perkenalkan, saya Revi Febriani dengan NIM belakang 215. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan mengenai pengendalian risiko pada UMKM Roti Kopi cabang Unjani. Jenis risiko operasional, kode B1, peristiwa gagal produksi, teknik pengendalian risikonya dengan risk control. Fokusnya melakukan training pada para karyawan. Timingnya sebelum. Kode B2, peristiwa produk cacat, teknik pengendalian risikonya risk control. Fokusnya melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap mesin dan bahan baku untuk produksi. Timing saat terjadi. Lalu kode B3, peristiwa peralatan hilang. Teknik pengendalian risikonya dengan risk control, fokusnya menyediakan tempat khusus penyimpanan peralatan agar tidak hilang. Timingnya sebelum. Selanjutnya ada jenis risiko pemasaran, kode C1, peristiwa kompetitor lebih unggul. Teknik pengendalian risikonya dengan risk retention, fokus membuat konten promosi yang lebih menarik. Timing setelah. Kode C2, peristiwa muncul tren baru yang diminati oleh konsumen. Teknik pengendalian risikonya dengan risk retention, fokusnya memodifikasi produk agar terlihat lebih menarik dan mengikuti tren, namun tetap memberikan harga yang terjangkau atau harga yang masuk akal. Lalu timingnya saat terjadi. Kode C3, kurangnya pengetahuan konsumen tentang produk atau tentang produk knowledge. Teknik pengendalian risikonya dengan risk control, fokusnya mencantumkan informasi yang jelas saat melakukan promosi. Timing sebelum. Selanjutnya ada jenis risiko sumber daya manusia atau risiko SDM. Kode D1, peristiwa kehilangan karyawan. Teknik pengendalian risikonya dengan risk control, fokusnya memberikan reward apabila kinerja karyawan bagus agar karyawan lebih termotivasi. Timingnya sebelum. Kode D2, peristiwa jumlah karyawan per shift kurang. Teknik pengendalian risikonya dengan risk avoidance. Fokusnya membuat jadwal kerja dan membuat peraturan bagi karyawan. Timingnya sebelum. Lalu kode D3, peristiwa kecelakaan kerja. Teknik pengendalian risikonya dengan risk retention. Fokusnya dengan memberikan konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama karyawan. Timingnya sebelum.
Monitoring risiko. Monitoring risiko dapat dilakukan pada risiko yang memiliki dampak tinggi, seperti yang pertama ada risiko pendapatan tidak maksimal. Maka diperlukan monitoring risiko akan hal tersebut agar pendapatan tetap maksimal dan menghindari kerugian. 2. Muncul tren baru yang diminati konsumen. Maka diperlukan monitoring terhadap tren seperti apa yang sedang diburu oleh konsumen supaya roti kopi dapat menyesuaikan produknya dengan tren yang ada. Yang ketiga, gagal produksi. Maka dilakukan monitoring akan hal tersebut agar terhindar dari gagal produksi. Lalu ada strategi perusahaan. Strategi yang dapat dilakukan oleh UMKM Roti Kopi Cabang Unjani yaitu 1. Menentukan target pemasaran dan melakukan promosi sesuai dengan target pasar dengan memanfaatkan berbagai sosial media agar lebih mudah menjangkau target pasar. Yang kedua, memperhitungkan anggaran yang diperlukan agar mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, melakukan perencanaan dan pengelolaan SDM agar memiliki SDM yang berkualitas. Lalu terakhir, melakukan inovasi terhadap produk dan kemasan. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.